Bagaimana perkembangan investigasi kasus WNI ditembak aparat Malaysia? Kita sudah bersama dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Selamat malam Pak Yuda. Selamat malam Mas Rahmat. Baik, Pak Yuda, yang pertama soal nota diplomatik. Apakah sudah ada jawaban dari Malaysia? Ini sudah hampir 1 minggu nih Pak Yuda. Ya, pada saat kita mengirimkan nota diplomatik sesaat setelah kejadian insiden tanggal 24 Januari yang lalu, ada dua hal paling permintaan kita. Pertama, kita meminta akses ke konsuleran, dan kemudian kedua, kita mendorong dilakukannya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini, ya, termasuk kemungkinan apakah ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat APMM, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan. Nah, terkait dengan akses ke konsuleran sudah diberikan. Jadi untuk bertemu dengan 4 warga negara kita yang luka-luka yang saat ini dirawat, 3 di Rumah Sakit Idris Shah Serdang dan 1 yang ada di Rumah Sakit Kelang sudah diberikan. Ya. Kita bisa mewawancara 2 diantaranya karena kondisinya sudah mendapat perawatan dan relatif stabil, sedangkan 2 lainnya belum bisa diwawancara karena masih dalam kondisi kritis. Sedangkan akses untuk jenazah juga sudah diberikan dan alhamdulillah dalam waktu singkat, hanya 1 hari kita sudah bisa pulangkan jenazahnya ke Rupat, ya, Pulau Rupat, dan sudah dimakamkan tadi malam. Ada akses ke konsuleran, tapi juga bagaimana dengan akses informasi? Karena ada investigasi yang menyeluruh, ini yang dituntut dari pemerintah kita. Ya, untuk akses informasi, ya, selama ini juga sudah diberikan, ya, namun memang kita memahami bahan-bahan informasi itu masih dalam konteks penyelidikan. Jadi kita menunggu proses investigasi yang dilakukan oleh pihak Malaysia. Namun kita juga mendesak, ya, tadi kami sampaikan ada proses investigasi secara menyeluruh, bukan hanya terkait dengan apakah WNI kita ini melakukan pelanggaran ataukah tidak, namun lebih luas konteksnya, ya, apakah ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh aparat. Ya, kita memahami bahwa ada dugaan bahwa mereka keluar melalui jalur ilegal, memang betul ada pelanggaran keimigrasian di sini, namun yang paling utama adalah bahwa meskipun ada pelanggaran, ya, tetap warga negara kita memiliki hak yang perlu kita lindungi, termasuk hak itu diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia. Apakah ketika investigasi menyeluruh ini atas Polri kita bisa ikut mengawal atau dalam bentuk apa biasanya untuk mengawasi, memastikan agar sesuai investigasinya? Ya, satu hal tentu terkait dengan proses penegakan hukum, ya, kita menghormati kedaulatan, ya, dan kewenangan Malaysia untuk melakukan hal tersebut. Ya, ada mekanisme hukumnya juga seperti inquiry, ya, kita juga dulu pernah lakukan, ya, ketika ada penembakan warga negara kita oleh aparat Malaysia. Jadi ada mekanisme hukumnya yang bisa kita lakukan dan kita sudah siapkan pengacara kita untuk bisa melakukan, ya, langkah-langkah hukum untuk melindungi hak-hak warga negara kita. Pak Yuda, kabarnya atas Polri KBRI Indonesia akan bertemu dengan pihak Malaysia esok hari, atau seperti apa informasi yang diperoleh? Ya, atas Polri kita yang berada di Kuala Lumpur memang sejak awal terus melakukan komunikasi dengan pihak PDRM. Jadi memang itu sudah dilakukan sejak awal kejadian ini terjadi. Komunikasi terakhir kapan? Apa yang disampaikan? Bagaimana reaksi Malaysia ketika tahu korban bilang ini ada beda kronologi, tidak ada penyerangan di situ? Ya, termasuk hal tersebut. Jadi hasil dari akses ke konsuleran yang dilakukan oleh Pak Atas Polisi dan juga staf KBRI, ya, bahwa kita mendapatkan kronologi yang berbeda yang disampaikan oleh WNI dibanding dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak APMM. Jadi para WNI kita menyampaikan bahwa tidak ada penyerangan, ya, yang dilakukan oleh WNI terhadap aparat. Nah, ini yang masukan inilah yang kemudian kita komunikasikan juga ke pihak PDRM, karena pihak PDRM lah yang melakukan investigasi untuk bisa melihat secara menyeluruh, ya, apakah ada kesalahan prosedur di sini.
Ini kalau misalkan jika terbukti ada kesalahan prosedur, tidak ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI, bagaimana dengan negara kita, pemerintah kita, apakah akan mengajukan protes kepada Malaysia atau seperti apa mekanismenya biasanya Pak Judah? Ya, tentu sejak awal kita sudah menyampaikan penyesalan ya atas jatuhnya korban ya terhadap warga negara kita. Ya. Sekali lagi ini merupakan kewenangan Malaysia untuk melakukan penegakan hukum, namun tentu dalam konteks penegakan hukum tetap harus memperhatikan hak-hak dari warga negara kita, termasuk keselamatan. Nah, ini yang sedang kita dorong terus ya. Kita kita ikuti ya dan kita monitor hasil investigasi tersebut termasuk ya melalui pendampingan pengacara yang nanti kita akan tugaskan. Oke, terakhir apakah sudah diketahui Pak Yuda siapa yang memberangkatkan WNI ini menuju Malaysia? Seperti apa investigasi soal ini agar tidak terulang? Ya, dari sisi investigasi Malaysia kita belum mendapatkan hasilnya. Proses masih terus berjalan ya. Tentu kita juga menunggu-nunggu bagaimana hasil investigasi. Ya. Namun memang dari informasi yang disampaikan oleh para WNI, ya tekongnya juga adalah tekong Indonesia, warga negara Indonesia. Nah, dalam konteks ini nanti hasil informasi yang disampaikan oleh WNI juga kita teruskan. Nah, tentu Pak Akpol juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian kita yang ada di Indonesia juga untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Baik, terima kasih Pak Judah Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan bagaimana perkembangan penanganan kasus WNI ditembak aparat Malaysia dalam program Kompas Malam.